Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin a'azzakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga jumlahnya. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Hadirin a'azzakumullah. Ada beberapa keadaan penghuni-penghuni neraka yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Termasuk di antaranya adalah yang Allah sampaikan dan Allah abadikan di dalam surat Fatir ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Penghuni neraka saat itu berteriak-teriak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikeluarkan dari neraka. Dan kemudian mereka berharap dikembalikan ke dunia. Apa harapan mereka? Mereka mau beramal soleh dengan amalan-amalan yang mereka tinggalkan. Mereka mau beriman. Mereka tidak mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab teriakan-teriakan mereka dengan firman-Nya, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir." Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, bukankah kalian sudah aku berikan usia yang panjang? Dan dengan usia tersebut seharusnya kalian berfikir. Bahkan sudah datang kepada kalian an-nadhir. Sudah datang kepada kalian peringatan. Maka para mufassirin ada beberapa pendapat tentang an-nadhir di sini. Di dalam surat Fatir ayat 37 ini. Yang pertama, an-nadhir itu kata mereka adalah ar-rasul wa risalah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian risalah yang telah beliau sampaikan. An-nadhir di sini bermaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang beliau bawa. Kemudian pendapat kedua dari para mufassirin, an-nadhir di sini adalah asy-syaib. An-nadhir di sini pengingat di sini adalah yang menjadi peringatan di sini adalah asy-syaib, yaitu uban. Rambut putih yang tumbuh yang dominannya dimiliki oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut. Maka hadirin, a'azakumullah, para ulama kemudian mengkategorikan siapa orang yang disebut dengan syuyukh, siapa orang-orang yang disebut dengan asy-syaikh, orang yang sudah menapaki usia senja atau usia tua. Maka para ulama mengatakan di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yaitu orang-orang yang sudah sampai kepada usia 40 tahun. Itu adalah para syekh. Maka dari itu hadirin azakumullah, pada khutbah singkat ini kita akan mengambil beberapa faidah dari surat Fatir ayat 37. Apa yang seharusnya kita ambil daripada ayat yang mulia ini? Yang pertama hadirin sekalian, siapapun Anda, terutama buat orang yang sudah berusia lanjut, pahamilah makna dari usia Anda. Pahamilah apa arti bertambahnya usia Anda. Jangan kemudian salah dalam mengartikannya. Sungguh pernah dalam sebuah riwayat yang sahih
Al-Fudail bin Iyad, seorang imam tabi'in, imamnya para tabi'in, satu ketika berpapasan dengan seorang yang sudah tua. Maka saat itu Al-Fudail bin Iyad bertanya, berapa usiamu wahai Syekh? Maka beliau mengatakan 60 tahun. Maka kata Al-Fudail bin Iyad, fa innaka mundu sitina sanah tasiru ila rabbik. Maka sejatinya Anda 60 tahun ini sedang berjalan menuju Rabbmu, menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kamu sebentar lagi akan sampai. Maka kemudian kata orang tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Syekh, wahai Imam, sesungguhnya kita ini punya Allah dan kita akan kembali kepadanya. Maka kemudian kata Al-Fudail bin Iyad, kamu tahu tidak apa arti daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad, wahai Syekh, wahai Syekh, wahai orang tua, ketahuilah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berarti ana lillahi abdun wa ana ilaihi raji'. Saya ini hamba Allah dan pasti saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman alima bi annahu abdullah wa annahu raji'un ilaihi falya'lam annahu mauquf. Barang siapa yang tahu bahwa dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah, maka hendaknya dia juga tahu dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman alima bi annahu mauquf falya'lam bi annahu mas'ul. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa dia akan datang menuju Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia tahu bahwa dia pasti akan ditanya. Faman alima bi annahu mas'ul falyu'id lahu jawaban. Barang siapa yang tahu bahwa dia akan ditanya, maka hendaknya dia berusaha memiliki jawabannya. Maka kemudian sikatnya orang tua tersebut akhirnya khawatir dan kemudian bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad, lalu bagaimana, apa yang saya harus lakukan? Maka kemudian Al-Fudail bin Iyad mengatakan, tuhsin fima baqi yughfar laka ma madha wa ma baqi. Berbuat baiklah di sisa usiamu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Fa innaka in asa'ta fima baqi ukhidta bima madha wa ma baqi. Namun seandainya engkau bermaksiat di sisa usiamu, maka niscaya engkau akan disiksa, engkau akan dihukum dengan dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Maka hadirin, a'azakumullah, maknai bertambahnya usia kita berarti semakin dekatnya pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hadirin a'azakumullah, pahamilah bahwa usia yang panjang itu bukan mutlak sebuah nikmat. Banyak dari sebagian dari kita memaknai usia, bertambahnya usia, usianya panjang itu adalah semata-mata nikmat, secara mutlak, secara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, usia yang panjang itu nikmat yang muqayyadah. Nikmat disebut nikmat kalau terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kita mempergunakan usia yang panjang tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah ketika kita mengisi usia kita yang panjang tersebut dengan ibadah, dengan ketaatan, itulah disebut dengan nikmat. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dipanjangkan usianya, yang panjang usianya dan kemudian baik perbuatannya. Maka dari itu hadirin, siapapun Anda yang diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kita isi usia kita tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkara ketiga, faidah dari hadis ini. Hadirin a'azakumullah. Hendaknya usia yang panjang ini menjadi peringatan buat kita untuk berhenti dari kemaksiatan. Jangan sampai kita diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi masih tetap saja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathah la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada golongan nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya adalah orang tua yang berzina.
Dia sudah tua tapi kerap kali berzina. Di antaranya adalah penguasa yang suka berbohong. Dan kemudian adalah orang miskin yang menyombongkan diri. Maka dari itu hadirin, ketahuilah kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sejak turun surat Idza Jaa Nasrullah, sejak turun surat An-Nasr kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap kali menyucikan Allah Subhanahu wa taala, bertahmid dan kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibunda Aisyah, tidaklah Rasulullah SAW salat setelah turunnya surat An-Nasr kecuali Rasulullah berzikir, Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma gfirli. Karena di dalam surat An-Nasr ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil ladzi istafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka hadirin sekalian, sedikit mereview apa yang khatib sampaikan tentang surat Fatir ayat 37. Bahwa yang pertama, sekali lagi maknai usia kita yang bertambah ini. Jangan sampai kita salah memaknainya. Yang kedua adalah mari bersama-sama hadirin kita memaknai usia kita berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan di dalam usia kita yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan yang ketiga, dengan bertambahnya usia kita, hendaknya menjadi pengingat bahwa itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya agar kita tidak mengisi usia kita untuk kemaksiatan dan kemudian segala amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.